Oke, saya buka dulu ya. Selamat pagi Kak Sani dan teman-teman. Eh, Pada pagi hari ini kita akan mempresentasikan Micro Challenge Security Operation Center. Nah, tim kita terdiri dari 3 orang, yaitu saya sendiri, Aisyah, kemudian ada Ardan dan Rufino. Nah, untuk proyek ini, tujuannya adalah eh, untuk memberikan pengalaman praktis dalam mengimplementasikan konsep dasar SOC menggunakan platform open source Wazoo. Jadi setiap siswa akan bekerja sama untuk menginstal dan mengkonfigurasikan Wazoo server dan Wazoo agent, kemudian mengakses dan menjelajahi Wazoo dashboard, dan masing-masing siswa akan mengimplementasikan minimal 3 dari proof of concept yang berbeda dari dokumentasi resmi Wazoo. Kemudian latar belakang singkat tentang SOC dan Wazoo. SOC adalah pusat pengawasan keamanan yang bertugas untuk memantau, mendeteksi, menganalisis, dan merespons insiden keamanan cyber secara real-time. Salah satu perangkat lunak open source yang digunakan untuk mengimplementasikan SOC adalah Wazoo. Wazoo merupakan platform deteksi ancaman dan pemantauan keamanan berdasarkan aturan keamanan yang telah ditentukan. Platform ini dapat digunakan untuk memantau endpoint seperti desktop, laptop, server, atau perangkat jaringan seperti firewall dan router, serta untuk mengumpulkan dan menganalisis data secara real-time. Nah, Wazoo ini sudah membantu organisasi dan individu dalam melindungi aset data mereka dari ancaman keamanan. Platform ini juga digunakan secara luas oleh ribuan organisasi di seluruh dunia, mulai dari bisnis kecil hingga perusahaan besar. Kemudian untuk pembagian tugas kelompok, yang pertama ada bertanggung jawab untuk mengimplementasikan detecting an SQL injection attack. Kemudian Rufino bertanggung jawab untuk POC file integrity monitoring. Kemudian saya Aisyah bertanggung jawab untuk detecting a shell shock attack. Kemudian untuk lingkungan proyeknya kita menggunakan 3 mesin virtual, yaitu Wazoo server, client, dan juga attacker menggunakan Kali Linux. Kemudian untuk implementasi Wazoo, yaitu dengan mengupdate sistem, kemudian menginstal Wazoo, dan mengakses Wazoo Web Interface atau Wazoo Dashboard. Kemudian mendeploy agent dengan menginstalasi Wazoo Agent di Ubuntu Client. Kemudian menginstal Wazoo Agent di Ubuntu Client. Kemudian memulai dan mengenable Wazoo Agent. Nah, sehingga dapat mengakses Wazoo dashboard-nya. Kemudian untuk implementasi proof of concept, yang pertama bisa dipresentasikan oleh Arden. Oke, terima kasih izin masuk. Sebelumnya perkenalkan saya Ardan. Saya akan sedikit mempresentasikan hasil dari implementasi POC dari detecting SQL injection attack. Nah, tentunya
Yang pertama itu kita melakukan Maaf, instalasi. Ardan, maaf. Sorry, Ya, sorry. Boleh digedein lagi suaranya? oh iya Kak. Oke, mantap. Thank you ya. Oke, cek. Nah, oke, tentunya untuk langkah pertama itu kita instalasi Wazoo yang sudah dilakukan di pertemuan sebelumnya. Eh, Nah, untuk melakukan POC-nya sendiri, langkah pertamanya kita melakukan update pada si klien kita, si Ubuntu kita. Nah, sebenarnya ini tuh opsional ya, namun untuk memastikan keadaan device dalam keadaan yang terbaru, jadi kita update saja tidak apa-apa dengan memasukkan perintah sudo apt update. Nah, lalu langkah selanjutnya kita akan memastikan bahwa si firewall dari klien kita itu mati dengan cara melihat statusnya apa inaktif atau aktif. Nah, di sini di device saya itu statusnya sudah inaktif, jadi kita bisa langsung ke langkah selanjutnya. Nah, langkah yang selanjutnya kita akan memastikan status dari Apache 2 kita, server web kita. Nah, untuk di device saya ini statusnya sudah aktif, sudah running. Namun ketika statusnya masih belum aktif atau inaktif itu bisa diaktifkan saja. Nah, lalu langkah selanjutnya kita pastikan si Apache 2 ini berjalan. Kita bisa memasukkan dengan perintah command core atau membuka alamat IP dari si Ubuntu kita. Nah, saya di sini melakukan langkah membuka IP kita di browser klien kita. Nah, hasilnya seperti berikut di gambar. Ketika web server Apache 2 aktif, maka eh, output yang akan muncul itu akan muncul Ubuntu Apache 2 seperti ini. Nah, lalu langkah selanjutnya masih di untuk klien. Nah, pada agen Wazoo-nya eh, kita bakal menambahkan log baru yaitu osec underscore config di file osec.conf. Nah, caranya di sini saya menggunakan Vim. Sebenarnya bisa menggunakan Nano juga bebas teks editor apapun. Di sini saya menggunakan Vim dengan komen Vim spasi yang ini ya, yang lain ini slash var slash osec slash etc slash osec dot com. Nanti eh, si log yang baru ini kita pastekan di sebenarnya bebas di bagian mana ini, tapi di sini saya dipastikan di bagian akhir. Ketika sudah, kalian Ctrl X, nanti di save. Sorry, ini di nano deh kayaknya, lupa lagi saya. Kalau di nano kita Ctrl X, nanti ada pilihan untuk save atau tidak, di yes, di enter. Nah, nanti bakal tersave di filenya si log yang osec underscore config ini. Nah, lalu langkah selanjutnya eh, kita bakal nge-restart si Wazoo agentnya. Sebenarnya untuk kasus ini tuh kayaknya opsional karena saya mencoba juga dengan tidak merestart Wazoo agent itu di device saya masih work off aja. Tapi untuk memastikan biar tidak terjadi trouble kita di restart aja Wazoo agentnya di sudo dengan komen sudah system control restart Wazoo agent. Nah, langkah selanjutnya kita masuk ke simulasi serangan. Nah, di sini kita menggunakan eh, device attacker ya. Di sini saya menggunakan Kali Linux. Nah, untuk perintahnya sendiri ini ada perintah command SQL injection sederhana gitu. Untuk perintahnya di sini ada for min xget dan ngutip. Nah, di sini tuh HTTP, di situ diisi si IP dari Ubuntu kita yang tadi, lalu slash user slash id select from user. Nah, di sini sedikit dijelaskan untuk flow sendiri itu alat komen untuk melakukan request ke HTTP-nya. Nah, si xget ini itu untuk nge-request get-nya gitu.
untuk nge-request get dari si si IP Ubuntu kita, dari Ubuntu kita gitu maksudnya. Eh, Nah, untuk si usernya sendiri ini endpoint yang diakses oleh kita. Nah, untuk ID sama dengan select from user itu, nah itu tuh parameter ID yang diberi SQL query gitu, yaitu select tanda bintang from user gitu. Nah, di sini untuk dokumentasinya saya lupa nggak nge-screenshot ya, tapi nanti bakal ada output lumayan panjang gitu, bahwa kamu sudah melakukan SQL injection gitu. Nah, langkah selanjutnya kita kembali lagi ke si Wazoo Defender kita atau yang terhubung dengan Wazoo Agent kita. Nah, ketika membuka Wazoo Dashboard, itu akan muncul di bagian thread huntingnya seperti ini. Aduh, gambarnya kecil ya. Nah, nanti akan muncul history kayak gini, ada percobaan SQL injection. Oke, barangkali untuk SQL attacking and SQL injection barangkali dicukupkan, dilanjut ke rekan saya Rufino. Oke, terima kasih Ardan telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan tentang film atau File Integrity Monitoring. Jadi langkah pertamanya kita akan mengakses Wazoo servernya atau Wazoo Dashboard. Ini adalah tampilan untuk Wazoo Dashboard. Lalu kita buka kliennya. Yang kedua, kita melakukan matikan Wazoo Agent pada endpoint yang ingin dipantau. Lalu yang ketiga, kita akan mengecek status Wazoo Agent apakah layanan sudah mati atau belum. Lalu, jika layanan sudah mati, kita akan buka file konfigurasi agen atau klien di path var osec etc osec.conf pada endpoint yang ingin dipantau. Lalu jika sudah dibuka, kita cari ke bagian modul file integrity monitoring atau syscheck. Ini, bilangnya seperti gambar. Lalu langkah kedua, menentukan direktori untuk monitoring. Tambahkan direktori yang ingin dipantau dalam tag directories. Pada implementasi yang kita lakukan, kita akan memantau folder tempat-tempat file website Nginx berada atau web server. Parameter yang digunakan ada check all untuk memeriksa semua atribut file dan real time untuk pemantauan secara real time. Langkah ketiga, mengatur frekuensi pemindaian. Pada bagian yang sama, kita juga dapat mengatur frekuensi pemindaian berkala untuk film. Ini satuannya detik. Tapi karena kita memakai real time, jadi tidak terlalu digunakan. Langkah keempat, konfigurasi pengecualian. Dalam konfigurasi yang sama, kita juga dapat menentukan file atau direktori yang ingin dikecualikan dari pemantauan menggunakan tag ignore. Lalu pengujiannya. Setelah konfigurasi selesai, kita akan melakukan pengujian untuk memverifikasi bahwa film berfungsi dengan baik. Langkah pertama, seperti biasa, restart Wazoo Agent dulu. Lalu, langkah kedua, verifikasi status Wazoo Agent sudah berjalan. Jadi, pastikan Wazoo Agent sudah berjalan dengan benar. Lalu, langkah ketiga, uji modifikasi file. Jadi, karena kita akan memantau suatu web server, jadi kita akan masuk ke direktorinya dulu. Direktorinya itu var html slash var www slash html. Lalu, buat isi file yang ada di folder tersebut. Dalam contoh ini, kita akan mengubah file index.nginx min debian.html. Ini yang sudah diubah. Jadi harusnya kalau udah keubah, kita bisa membuka web servernya. Nah, nanti bakal kelihatan, tapi karena belum saya SS, jadi belum masuk ke dokumen. Lalu ketiga, akses Wazoo Dashboard. Pilih endpoint yang ingin dimonitor, kemudian pilih modul File Integrity Monitoring dan klik Events. Jika konfigurasi berjalan dengan baik,
perubahan file akan terdeteksi dan muncul di bagian bawah. Yang sedikit hitam itu adalah perubahannya. Data dokumen yang ingin dimodifikasi dapat dilihat sebagai berikut. Jadi pada Vim nantinya modul akan mengecek hash-nya atau SAA-nya. Jadi setiap perubahan terjadi, SAA-nya akan dicek. Misalkan SAA 256 atau SAA yang lain. Ke bawah lagi. Lalu sekarang buat yang uji pembuatan file. Caranya masih sama, masuk ke directory yang ingin dikonfigurasi, lalu buat file baru di dalam folder tersebut. Contoh ini saya membuat tes buat .html. Lalu akses lagi wazoo dashboard, pilih endpoint yang di monitor, kemudian pilih modul Vim dan klik events. Bawah lagi. Event. Warna yang sedikit hitam itu adalah yang terdeteksi. Jadi nanti ada tulisan edit. Lalu untuk uji penghapusan file. Jadi untuk file yang dihapus, kita pakai yang tes buat HTML tadi, kita akan meremove file tersebut. Lalu akses wazoo dashboard. Pilih endpoint yang dimonitor, kemudian pilih modul Vim dan klik event. Jika konfigurasi berjalan dengan baik, penghapusan file akan terdeteksi dan muncul di bagian bawah. Nanti akan ada tulisan remove atau deleted. Nah, lalu di Vim juga ada implementasi atribut WhoData. Fitur WhoData memungkinkan Wazoo untuk mengidentifikasi pengguna atau proses yang melakukan perubahan pada file. Berikut adalah langkah-langkah implementasinya. Jadi yang pertama kita instalasi Audit Daemon dulu. Ada tambahan untuk audit 3.1.1 dan yang lebih baru, install plugin tambahan. Lalu kita lakukan restart pada Audit Daemon. Lalu langkah kedua, matikan Wazoo Agent, verifikasi status Wazoo Agent, lalu periksa konfigurasi audit. Periksa output dari perintah berikut untuk mengetahui apakah aturan audit menyertakan aturan min A never touch. Langkah kelima, hapus aturan yang mengganggu jika ada. Jika output menampilkan aturan min A never touch, hapus aturan tersebut dari file aturan audit yang terletak di /etc audit/rows d audit rows. Lalu kita buka file konfigurasi Wazoo Agent. Cari modulnya lagi yang di syscheck. Lalu kita akan melakukan konfigurasi WhoData. Kita masih akan memakai directory yang tadi pada implementasi ini. Jadi kita tinggal ganti pada bagian yang real time-nya menjadi WhoData atributnya. Di sini. Lalu restart Wazoo Agent-nya lagi. Verifikasi status Wazoo Agent. Untuk langkah ke-11, verifikasi aturan audit. Jalankan perintah berikut untuk memeriksa apakah aturan audit untuk memantau direktori yang dipilih telah diterapkan. Nah, untuk pengujian Vim dengan atribut WhoData, setelah konfigurasi WhoData selesai, lakukan pengujian untuk memverifikasi bahwa fitur ini berjalan dengan baik. Jadi karena WhoData ini bakal ngecek usernya itu apa, kita akan membuat user baru dulu. Langkah pertamanya buat user baru. Langkah keduanya, kita akan memberikan hak akses root pada user yang sudah kita buat. Lalu, langkah ketiga, kita akan login sebagai user tersebut. Lalu, masuk ke direktori yang dipantau. Lalu, kita akan melakukan modifikasi file. Langkah ke-6, akses Wazoo Dashboard. Masuk ke Wazoo Dashboard dan cek endpoint yang ingin dipantau, lalu pilih modul Vim dan klik event.
Jika konfigurasi data berjalan dengan baik, perubahan file akan terdeteksi, beserta informasi user yang melakukan perubahan. Bawah. Ini adalah data dokumennya. Ini SAA-nya, yang lama sama yang baru. Nanti bakal kelihatan. Lalu nanti juga ada atribut tambahan, yaitu username yang mengubah file tersebut. Kemudian, Selanjutnya akan saya berikan ke Aisyah. oke, terima kasih Rufino. Untuk POC selanjutnya, yang ketiga adalah detecting a shell shock attack. Jadi Wazuh mampu mendeteksi serangan shell shock dengan menganalisis log server web yang dikumpulkan dari endpoint yang dipantau. Nah, langkah pertama yang dilakukan yaitu mengkonfigurasi sistem. Dimulai dengan mengupdate dan menginstal Apache di Ubuntu Client. Jadi Apache di Ubuntu Client ini ibaratnya seperti pintu yang menjadi akses bagi attacker untuk mencoba masuk. Jadi sehingga kita perlu untuk menginstal atau memasang Wazuh Agent yang berperan seperti CCTV untuk merekam dan mendeteksi usaha masuknya si attacker. Nah, kemudian kita memverifikasi status agent apakah sudah aktif dan berjalan. Nah, di sini sudah terlihat aktif. Kemudian kita juga mengecek status Apache untuk memastikan Apache aktif sebelum diserang. Nah, selanjutnya ditambahkan baris-baris ke dalam file var osec etc osec.conf pada agent Wazuh untuk memantau log akses dari server Apache. Kemudian di restart Wazuh Agent untuk menerapkan perubahan konfigurasi. Nah, langkah selanjutnya yaitu simulasi serangan. Simulasi serangan ini dilakukan untuk menguji apakah Apache bisa dieksploitasi. Dengan mengganti web server IP address dengan alamat IP Ubuntu kita dan kemudian dijalankan Nah, selanjutnya langkah ketiga yaitu visualisasi peringatan. Untuk melihat peringatan yang ada di dashboard Wazuh bisa dilakukan dengan membuka mode threat hunting dan menambahkan filter pada bilah pencarian. Itu dengan rule description shell shock attack detected. Nah, kemudian muncul peringatan shell shock attack detected. Selanjutnya untuk kesimpulan, jadi implementasi Security Operation Center atau SOC berbasis Wazuh menunjukkan bagaimana solusi open source dapat dimanfaatkan untuk membangun sistem pemantauan keamanan cyber yang efektif dan efisien. Melalui 3 proof of concept yang kami kerjakan, yaitu detecting an SQL injection attack, file integrity monitoring, dan juga detecting shell shock attack, kami membuktikan bahwa Wazuh mampu memberikan visibilitas yang luas terhadap potensi ancaman cyber pada sistem. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada diskusi atau saran, bisa disampaikan.
kita kembalikan ke Hasan. Oke, terima kasih teman-teman dari kelompok 1, dari Ardan, dari Aisyah, dari Rufino. Bagus sekali penjelasannya. Untuk secara teknikal sangat jelas ya tadi disampaikan bagaimana dari awal instalasi, kemudian konfigurasi sampai implementasi dan kemudian dijelaskan hasilnya seperti apa. Oke, baik. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi tadi teman-teman sudah ada pengalaman nih untuk melakukan beberapa teknik pemantauan dari serangan-serangan. Nah, anggaplah kalau misalnya ya itu digabungkan dalam satu sistem gitu. Jadi 3 POC tadi digabungkan dalam satu sistem. Itu kan akan luar biasa ya pemanfaatannya ya. Dan teman-teman mungkin sekarang yang sudah melakukan POC di komputer masing-masing akan lebih merasa trust bahwa kita akan semakin pede bahwa kita udah bisa implementasi seperti itu. Jadi pengalaman seperti ini itu akan bisa membantu